perekonomian kita itu kalau tidak ada gangguan seperti pandemi kemarin, betul, gejolak global, ya pertumbuhan kita akan ada di kisaran 5%. Asal jangan ada yang gangguin aja. Ya, nggak perlu juga susah-susah ngejarnya. Asal ibaratnya di kebun kita itu nggak usah capek-capek lah kita ngurusinnya. Asal nggak ada babi yang masuk, nggak ada hama yang datang, ya tumbuhnya juga bisa. Proyeksi saya itu perang Ukraina Rusia belum selesai tahun 2024. Ya, cuman perangnya itu sendiri mirip sama kejadian Crimea. Ya. Aneksasi Crimea oleh Rusia, itu kan sempat ramai juga, tapi tahu-tahu ini kita lupa sama Crimea. Padahal Crimea itu nggak selesai loh. Iya ya, cepat lupa kita. Crimea itu tetap dianeksasi sama Rusia kan. Nah, saya khawatirnya ya kejadian Ukraina Rusia ini akan seperti itu. Tambang kita itu dikeruk, jual, yang menikmati siapa? Ya penambang, pengusaha tambang. Masyarakat kita nggak dapat apa-apa. Betul. Nah sekarang ini dengan hilirisasi itu dikeruk, diolah, dapat nilai tambah. Nah, di dalam pengolahannya itu masyarakat kita dilibatkan. Industri muncul di sana. Baik Pak, ini kita tadi tuh meskipun kita udah serius Pak, ini baru awal tuh Pak. Jadi ini udah mau, sebenarnya kita ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini terkait dengan ekonomi, proyeksi ekonomi gitu Pak. Jadi banyak yang bilang bahwa proyeksi ekonomi 2024 tuh 5,3% sampai 5,7%. Menurut Anda atau Bapak, ini angkanya realistis nggak? Dan faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan yang krusial untuk mencapai angka segitu kalau memang Bapak sepakat di angka segitu? Kalau tumbuhnya masih di kisaran 5,3, 5,5 ya, itu realistis. Nah, karena sebenarnya ini ya, ada istilah perekonomian Indonesia ini kayak autopilot. Ya. Karena sebenarnya kan perekonomian Indonesia itu lebih digerakkan oleh sisi konsumsi. Dan konsumsi kita itu dari historisnya pertumbuhan konsumsi kita itu di kisaran 5%. Ya. Dan kontribusi dari pertumbuhan konsumsi ini terhadap pertumbuhan ekonomi kita itu ada di kisaran 60%. Artinya kalau konsumsi ini nggak ngapa-ngapain aja tumbuhnya udah 5%, berarti pertumbuhan kita di kisaran 5%. Nah, oke lah, ada tambahan dari ekspor, ada tambahan dari investasi, ada tambahan dari konsumsinya pemerintah, adanya pemerintah, ya tumbuhlah di atas 5%. Jadi, as simple as that, Pak. Ya, sesederhana itu aja. Perekonomian kita itu kalau tidak ada gangguan seperti pandemi kemarin, gejolak global, ya pertumbuhan kita akan ada di kisaran 5%. Asal jangan ada yang gangguin aja. Nggak perlu juga susah-susah ngejarnya. Asal ibaratnya di kebun kita itu nggak usah capek-capek lah kita ngurusinnya. Asal nggak ada babi yang masuk, nggak ada hama yang datang, ya tumbuhnya juga bisa. Ya, nah, itu yang saya sebutkan, yang saya kira realistis saja. Walaupun tahun 2024 itu gejolak global mungkin masih ada. Ya, gejolak global masih ada. Dan 2024 itu kita tahun politik. Ya. Tapi kalau lihat dari empirisnya, ya selama ini sudah kita melakukan pemilu kan udah berapa kali. Dampak dari pemilu itu terhadap pertumbuhan ekonomi itu nggak besar, tidak berdampak negatif. Tidak berdampak ya. Jadi bahkan ada dampak positifnya. Karena belanja itu naik. Ya. Nah jadi ya belanjanya para caleg
Ya itu kan besar juga ikut menggerakkan ekonomi kita. Jadi tahun 2024 kalau di kisaran 5,3 sampai 5,7 saya realistis. Kecuali kalau bilangnya pertumbuhan ekonomi kita tahun 2024 tumbuh 8%, 10%, nah itu udah realistis. Kalau 8% 10 tahun lagi Pak, kayak Cina dulu pernah. Enggak usah 10 tahun lagi, tahun 2025 kalau kemudian ini Pilpres terpilihnya dengan cepat melakukan perubahan, melakukan jangan perubahan lah, kesannya kita sisi satu ya, melakukan sesuatu ya, maka perekonomian kita bisa berubah. Oke. Ya. Menarik banget Pak Peter. Jadi teman-teman bisa pakai asumsi 5,3-5,7% untuk tahun depan, bisa ditranslasikan ke berbagai valuasi dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua nih Pak, kira-kira menurut Bapak kalau pertumbuhan ekonomi global yang katanya 3% di tahun 2024 itu juga cukup realistis kah gitu? Selain mungkin perang Ukraina Rusia, faktor-faktor apa lagi yang mungkin menurut Bapak jadi disrupsi untuk ekonomi global? Ini proyeksi saya ya. Proyeksi saya itu perang Ukraina Rusia belum selesai tahun 2024. Ya, cuman perangnya itu sendiri mirip sama kejadian Crimea. Ya, aneksasi Crimea oleh Rusia. Ya. Itu kan sempat ramai juga kan. Ya. Tapi tahun-tahun ini kita lupa. Padahal Crimea itu nggak selesai loh. Iya ya, cepat lupa kita ya. Crimea itu tetap dianeksasi sama Rusia kan. Nah, saya khawatirnya ya, kejadian Ukraina Rusia ini akan seperti itu. Kejadian ini mirip juga dengan di daerah-daerah lain yang sempat konflik. Ya. Dia hanya konflik di situ aja. Konfliknya nggak selesai, tapi di situ aja. Yang menderita tentunya ya yang sana. Tapi yang lain seperti biasa aja. Ya perekonomian di wilayah lain ya berjalan seperti biasa. Memang ada gangguan di global supply chain. Tapi ekonomi itu kan mencari jalannya sendiri. Nature itu kan akan mencari jalannya sendiri, ya, mencari keseimbangannya sendiri. Dan itu yang saya perkirakan terjadi dari tahun 2024. Jadi tahun 2024 gejolak geopolitik ya, terutama di Rusia Ukraina mungkin belum selesai. Tetapi gangguannya terhadap global supply chain, gangguannya terhadap ekonomi global itu sudah minimal. Ya, negara-negara sudah menemukan keseimbangan yang baru, ya, mencari supply chain yang baru, sehingga gangguan-gangguan akibat dari perang itu menjadi minimal. Sehingga perekonomian global itu sudah bergerak menuju kepada keseimbangan baru, ya, menuju normalnya baru, ya, normalitas yang baru, ya, tingkat kenormalan yang baru. Nah, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 menurut saya akan berangsur kembali normal. Tingkat 3% itu sebenarnya kan masih di bawah normal. Iya. Normalnya pertumbuhan global itu di kisaran 4%. 4% ya? Kisaran 4%. Jadi kalau dia masih 3% itu masih beranjak menuju normal. Ya wajar lah, kalau masih 3% masih oke. Ya. Nah, tapi di beberapa negara itu udah mulai kembali pulih. Cina itu akan pulih, ya, mungkin Amerika akan pulih. Mungkin yang akan berat untuk pulih itu memang Eropa. Karena beban dari permasalahan supply chain ini kan berat ya mereka ya. Karena walaupun mereka misalnya yang tadinya mereka mendapatkan supply gas dari Rusia, sekarang supply gasnya kan harus dari Amerika, dari mana-mana ya. Atau sebenarnya dari Rusia tapi melalui mana-mana dari ke Eropa. Tapi beban makannya kan menjadi sangat mahal ya. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi beban bagi Eropa untuk bisa segera pulih ya. Itu yang akan menghambat mereka. Tapi saya kira tahun 2024 mereka sudah menemukan bentuk untuk mereka mematok kepada memulai kehidupan normal. Ya insya Allah ya Pak ya, 2024 stabil lagi, kita pengen lihat pertumbuhan yang stabil, yang normal gitu ya Pak, untuk semua produktivitas di setiap negara gitu ya. Kemudian Pak, kalau dari sisi kebijakan ekonomi yang namanya hilirisasi Pak,
ini digadang-gadang memang penting untuk mendorong daya saing ekspor Indonesia. Kita harus punya dari hilir sampai ke hulu gitu. Menurut Bapak bagaimana terkait kebijakan ini dan apakah calon presiden berikutnya itu perlu terus meneruskan kebijakan ini? Wajib. Oke, wajib. Karena hilirisasi ini bukan masalah daya saing atau apalah ya. Hilirisasi itu adalah wujud dari bagaimana kita mengejawantahkan pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, bahwasanya seluruh kekayaan kita yang ada di bumi kita ini harus kita manfaatkan sebesar-besarnya itu untuk kesejahteraannya kita. Jadi bentuk syukur kita kepada Tuhan bahwasanya kita dikaruniai kekayaan yang luar biasa itu adalah memanfaatkannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan kita. Bagaimana caranya agar supaya apa yang kita miliki itu memiliki nilai tambah yang terbesar. Oke. Ya, nggak kita jual murah lah. Ya, dan harus bisa dimanfaatkan untuk sebanyak-banyaknya rakyat kita. Oke. Artinya kalau selama ini kan ya sorry to say ya, tambang kita itu dikeruk, jual, yang menikmati siapa? Ya penambang, pengusaha tambang. Masyarakat kita nggak dapat apa-apa. Betul. Nah sekarang ini dengan hilirisasi itu dikeruk, diolah, dapat nilai tambah. Nah, di dalam pengolahannya itu masyarakat kita dilibatkan. Industri muncul di sana. Ya, kita menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, sehingga nilai tambahnya itu dinikmati oleh banyak masyarakat kita, rakyat kita. Nah berarti ini bukan masalah politik, bukan masalah siapapun dari pemimpin ya harus melakukan itu. Wah keren banget, betul Pak. Ini kan kita tidak mengatakan siapa-siapa, tapi siapapun pemimpin harus melakukan itu. Harus bagaimana melaksanakan pengolahan itu, menciptakan nilai tambah yang memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia ini. Gitu ya. Wah menarik. Jadi hilirisasi harus jalan terus teman-teman, karena ini penting. Tadi seperti kata Pak Peter, ini adalah amanat dari undang-undang kita. Kemudian Pak, kita tahu pemilihan umum itu akan terjadi di tahun 2024, baik pemilihan kepala daerah juga sama Pak. Kira-kira dengan adanya pemilu tadi Bapak udah bilang, pertumbuhan ekonomi akan berkisar di 5,3-5,7. Saya tidak mengatakan seperti itu, saya mengatakan realistis. Tapi mungkin angka yang paling pas itu di kisaran 5,3 masih oke lah. 5,7 itu terlalu optimis kita untuk gitu ya. 5,7. Ya karena ya saya sebutkan tadi kan merujuknya kan angka pertumbuhan konsumsi. Konsumsi itu di kisaran 5%. Ya kalaupun lebihnya di atas 5%, 5,3 biasa itu ya. Kalau 5,7 itu harus ada ekstra import yang harus kita lakukan. Ya sementara tahun 2024 itu menteri-menteri kita kan sibuk nyalek gitu. Ya, susah lah untuk kita bisa lebih dari 5,3 itu ya berat ya. Meski mau 5,3 masih oke. Siap Pak Peter. Nah kalau melihat tantangan zaman sekarang ini Pak, ada tantangan perkembangan iklim gitu, kemudian automasi, kemudian juga ancaman pandemi. Nah dan yang terakhir ini mungkin kita sekarang memang deg-degan sekali soal tantangan perubahan iklim gitu ya Pak, atau global warming gitu ya. Karena itu ada kebijakan untuk transisi dari energi fossil fuel menjadi energi terbarukan. Kalau menurut Bapak di Indonesia ini sudah cukup cepat belum Pak pace kebijakannya untuk ke arah sana? Yang pertama ya kita harus melihat perspektifnya. Ini tantangan atau peluang? Ya, untuk Indonesia saya kira memang tantangan, tapi saya lebih suka melihatnya sebagai peluang. Tantangan artinya harus kita kerjakan, harus kita jawab.
Nah, kalau kita bisa menjawabnya, itu bisa menjadi peluang. Ya. Indonesia ini kaya sekali. Sumber energi terbarukan itu kaya sekali. Mau apa? Tidak salah. Ya, semua. Yang itu ya air. Yang jelas itu kita punya air, punya angin, matahari kita punya. Itu terbarukan semua. Dan yang paling besar kita punya panas bumi. Panas bumi itu terbesar di dunia kita. Laut itu sumber energi. Kita punya yang disebut arus laut, kita punya. Ya, enggak. Kurang tantangannya adalah bagaimana kita memanfaatkan, menjadikan semua potensi itu menjadi sesuatu yang real. Ya. Itu. Dan kalau itu bisa kita lakukan, peluang besar kita untuk bisa menjadi sebuah negara yang kaya. Ya, kita bisa, ya itu tadi ditambah dengan kita bikin baterai, bikin apa, ya. Wah, kita punya peluang besar, ya, dengan memanfaatkan semua kekayaan kita, potensi-potensi yang kita punya. Ya. Kalau tantangan, ya, secara tantangan sebenarnya semua era itu menghadapi tantangan. Ya, kita sekarang tantangan kita ini. Nah, kita akan berhasil atau tidak ya tergantung bagaimana kita mensikapi tantangan tadi, menjawab tantangan tadi. Kita hanya sekedar bicara tantangan atau kita benar-benar bisa menciptakan, menjadikan tantangan itu menjadi sebuah peluang, ya, dan memanfaatkan peluang tersebut. Siap Pak Peter, ini menarik banget. Jadi jangan takut teman-teman dengan tantangan yang ada, karena itu sebenarnya ada peluang untuk menjadikannya sebagai opportunity atau peluang-peluang baru. Kalau yang Bapak lihat sendiri Pak tentang langkah-langkah yang mungkin sudah dilakukan pemerintah, kan pertumbuhan ekonomi satu hal, tapi tingkat kemiskinan juga hal yang lain gitu Pak. Artinya pertumbuhan ekonomi mungkin hanya dinikmati oleh kalangan atas saja atau kalangan middle income gitu ya. Tapi tingkat kemiskinan ini tetap menjadi momok gitu Pak di Indonesia. Kira-kira Pak, cara-cara apa yang bisa kita lakukan nih Pak untuk pemerintah bisa mengurangi tingkat kemiskinan secara masif? Ya, karena pertumbuhan ekonomi kita itu ya, belum, tanda kutip ya, belum sepenuhnya dinikmati oleh semua secara merata. Iya, ya. Kenapa itu? Karena sistem ekonomi kita memang masih belum bisa mendistribusikannya itu secara sempurna. Ya. Sistem ekonomi kita masih terlalu berpihak kepada mereka yang punya kapital. Sederhananya gini ya. Kalau di Indonesia ini, kalau kamu udah kaya, ya, kecuali kamu melakukan sesuatu yang sangat bodoh, kamu tidak mungkin kaya, tidak mungkin kamu miskin lagi. Kamu tidur aja, kamu pasti kaya, pertama kaya. Oke. Ya, coba kita kasih sederhana aja. Iya. Kalau kita punya namanya orang kaya, namanya orang kaya itu mungkin mereka udah punya duit cash 20 miliar. Asli. Bahkan banyak yang di atas itu. Cash itu Pak ya? Yes, ya. Di luar yang lain, di luar aset-asetnya. Uang cashnya aja 20 miliar, mungkin ada yang 100 miliar. Kalau kamu udah punya duit 100 miliar, ya boleh. Ini yang biar gampang hitungnya nanti. Kalau kamu punya duit 100 miliar, kamu nggak perlu kerja lagi. Kenapa? Karena kalau saya punya duit 100 miliar, itu bisa saya taruh di surat berharga aja. Bunganya 6%. Taruhlah bunganya 5%. Itu tidak usia lagi, tidak usah kerja. Berarti kan di Indonesia ini kita nggak perlu kerja. Jadi inilah yang menyebabkan ya kita yang kaya tambah kaya, yang miskin susah. Karena yang kaya tadi punya bisa miliar nggak berpikir untuk 100 miliar tadi diinvestasikan, membuka lapangan kerja, ada trickle down effect. Mungkin kebutuhan sendiri ya. Kerja. Nah, sistem inilah kita yang
menyebabkan perekonomian kita itu tidak bergerak, membuat pemerataan. Di luar itu, ya memang harus ada upaya-upaya kebijakan-kebijakan yang daerah. Baik, Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau Bapak sendiri melihat pilihan-pilihan calon presiden ke depannya, mereka kan punya banyak strategi ekonomi Pak. Menurut Bapak prioritas apa sih yang mereka harus, prioritas bidang apa gitu, yang mereka harus penuhi untuk memastikan mereka juga bisa punya kinerja di dalam kepemimpinannya gitu. Perekonomian kita itu dikenal sebagai perekonomian yang tidak efisien. Dikenal dengan high cost ekonomi. Ya, kalau dalam bahasa gampangnya ya di teori ekonomi, kita itu memiliki I-core yang terlalu tinggi. Ya, I-core itu intinya adalah kita pengen menambah satu output, membutuhkan input yang terlalu banyak. Nggak efisien ya. Ya, mau bikin satu input kita perlu masukannya banyak banget. Ya, upaya yang terlalu besar menghasilkan satu input, satu unit output. Kalau sistem ini tidak efisien, high cost ekonomi ini masih berlanjut, ya ujung-ujungnya apa yang kita sebutkan tadi, ya sistem ekonominya nggak bergerak, tidak membuat tidak produktif dan tidak menciptakan lapangan kerja, tidak menciptakan kesejahteraan bagi banyak orang. Kita mungkin tunggu, seperti saya sampaikan, mencapai 5% sih gampang. Tapi 5% yang mensejahterakan itu yang kita inginkan sebenarnya. Nah ini yang kalau menurut saya semua capres belum menunjukkan hal itu. Belum ada programnya. Ya memang wajar lah, karena memang sekarang ini kan belum masa kampanye. Iya, betul. Program-programnya capres belum ada, orang capresnya aja belum ada. Iya. Yang ada kan baru bakal calon presiden. Benar. Ya, kan belum ada calon presiden. Belum ada, iya. Presiden itu nanti bulan Oktober kalau sudah mendaftar di KPU, sudah dinyatakan sebagai calon presiden oleh KPU, baru kita punya calon presiden. Ya. Kalau sekarang ini kita baru bakal calon. Ya. Ada bakal calon yang benar-benar jadi, ada bakal calon yang masih kita tunggu. Ya kan kita belum tahu apakah calonnya jadi 4, calonnya jadi 3, kita belum tahu. Tapi bakal calonnya ada beberapa. Dan mereka sampai saat ini, menurut saya belum ada yang memberikan statement program ekonomi saya seperti ini. Tetapi yang kita tunggu adalah mereka adalah membawakan program ekonomi. Yang pertama adalah saya berharap mereka akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan penguatan. Dengan perbaikan. Karena bagaimanapun kita harus akui juga program yang membuat Pak Jokowi kan cukup berhasil, tapi belum sempurna. Betul. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil, ya harus kita akui juga. Nggak semuanya juga berhasil, kan? Nggak semuanya juga sempurna. Berarti, tapi harus dilanjutkan. Saya tidak ingin ada program Pak Jokowi yang kemudian dihentikan. Kalau dihentikan, kecuali kalau itu terbukti bahwa programnya salah dan merugikan banyak orang, yang harus dihentikan. Dan coba tunjuk satu programnya Pak Jokowi yang salah dan merugikan. Saya kira kan nggak ada. Ya. Jadi program itu harus berkesinambungan. Ya. Contoh ada kereta api cepat. Ya. Kereta api cepat ini kan mungkin proyek yang berbiaya yang sangat tinggi, di luar ekspektasi kita. Ya harus kita akui, tidak efisien. Tapi ini akan terus menjadi tidak efisien kalau tidak dilanjutkan. Justru kalau kita ingin mengkritisinya, ya cara mengkritisinya adalah memperbaikinya, lanjutkan. Kereta api cepat Jakarta Bandung tidak efisien. Tapi kereta api cepat Jakarta Surabaya bisa jadi efisien. Nah ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita memperbaikinya? Ya, dengan melanjutkan, dengan
belajar dari yang lalu untuk kita perbaiki. Kalau yang Jakarta Bandungnya kemahalan, bagaimana kita buat Bandung Surabaya-nya nggak kemahalan lagi. Wow. Betul. Ya. Betul. Nah ini yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Jadi melanjutkan itu sesuatu yang harus. Ya. Nah kelanjutan itu penting. Yang kedua adalah ada upaya memperbaiki. Karena seperti saya sampaikan tadi, even segala sesuatu yang sudah bagus pun harus kita tingkatkan lagi kan. Ya. Pasti ada celah untuk kita memperbaikinya. Dan itu tidak berarti yang Pak Jokowinya sama. Ya. Kita tidak mengatakan Pak Jokowinya salah. Kita mengakui Pak Jokowinya udah benar. Tapi Pak Jokowi pun pasti akan sangat happy kalau programnya itu dilanjutkan dan diperbaiki, disempurnakan. Seorang bapak sama anaknya kan biasanya kayak gitu. Betul. Kalau saya sama anak saya, kalau dia melanjutkan program saya dengan lebih baik, saya happy sekali. Yes. Saya kira Pak Jokowi juga sama kayak itu. Dan jadi saya berharap semua calon presiden melakukan hal itu. Karena yang kita utamakan ini adalah bagaimana membangun Indonesia ini. Ya. Nah, perbaikan itu banyak hal, termasuk memperbaiki sistem agar supaya sistem ekonomi kita menjadi lebih efisien, menghilangkan high cost ekonomi, menghilangkan berbagai hal yang menjadi distorsi ekonomi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Sekali lagi, kalau kita perbaiki itu, kita tidak merendahkan Pak Jokowi. Ya, justru kita bagaimana kita menghargai Pak Jokowi dengan cara melanjutkan dan memperbaiki. Luar biasa Pak Peter. Jadi teman-teman harapannya sih calon presiden ke depan itu bisa melanjutkan dan juga memperbaiki program-program pemerintah yang udah baik sekarang. Karena sebenarnya kalau nggak ada keberlanjutan ini tidak memberikan sesuatu yang positif bagi negara kita karena hanya separuh-separuh tidak utuh gitu kebijakannya. Baik. Terima kasih banyak Pak Peter atas waktunya, atas insight-nya di podcast ini dan semoga sehat selalu ya Pak. Ya, sama-sama bersama, semoga sukses selalu ya. Terima kasih Pak. Teman-teman, terima kasih, tetap stay tune di podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen tentang pertumbuhan ekonomi atau insight-insight yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Peter. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Ini kerjain semuanya sendiri nih, Pak. Harus ada asisten. Sekarang ini udah kayak ini, kemarin juga ada juga yang baru bikin konten juga. Oh, itu banyak asistennya Pak ya? Enggak, dia cuma berdua. Dia sebenarnya cuma nemenin adiknya. Dia berdua, kakak beradik. Hebat. Itu akhirnya di kafe saya. Oh gitu ya Pak? Nah, ya kita mau jalan-jalan dulu Pak. Ya, kafe saya. Di Pasar Minggu namanya Lamunan. Ya, Lamunan Cafe and Bistro. Lamunan Cafe and Bistro. Boleh nih teman-teman. Nanti aku dicatat ya. Sunsetnya bagus Pak ya? Wah, sunsetnya nomor 1 di Jakarta deh. Wow. Untuk kelas itu ya. Kelas murah. Ya. Makanannya? Makanannya makanan milenial lah ya. Oh. Ya, spaghetti. Ya, itu. Ya. Roti bakar. Enggak, roti bakar. Spaghetti apa? Ya, anak muda banget lah. Saya nggak cocok makan di sana. Ya, jelas kopi lah. Nah, kentang goreng. Tapi oke banget lah. Masuk deh. Kunjungi Instagramnya deh. Ayo Lamunan Cafe and Bistro. Siap Pak. Ini tempatnya di Jalan Gabus Raya Pasar Minggu. Oke. Silakan teman-teman. Kita nanti kesana bareng-bareng ya. Ya, itu sempat viral rame. Sambil nulis novel bagus sih. Oke banget. Kalau mau menikmati sunset di Jakarta yang murah meriah, ya pasti itu perfect banget. Wah, jadi tertarik saya. Saya nggak bohong deh ini. Saya so proud lah
tempat itu. Walaupun dia enggak, ya namanya juga ya kafe murah ya, kafe bukan kafe mahal. Kafe untuk anak-anak muda cocok banget. Cocok lah Pak, iya. Kalau mau bikin dinner romantis, bisa ada dinner romantis di sana, kafe. Coba bayangin bisa dinner romantis satu lantai hanya kita berdua. Oh bisa dibook satu tempat gitu? Murah. Oke. Coba kamu bayangin berapa untuk menyewa satu lantai, ya. Berarti kan cuma dia sendiri di satu lantai, satu rooftop. Biasa 3 juta sih untuk nggak sampai sejauh itu kan semakin. Wah, menarik kan? Iya. 1 juta kan udah bisa mau bikin surprise sama kekasih di situ. Oke Pak. Siap Pak Peter, thank you. Jangan lupa teman-teman, kita nanti bagi yang udah pernah sana boleh tulis di kolom komen ya. Ya juga bisa cek TikToknya, Instagramnya.